Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Paulian Raya. Saya mahasiswa jurusan ISP dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura. Baik, dalam video ini saya akan sedikit menerangkan dan menjelaskan salah seorang ekonom Amerika yang mendapatkan Nobel, yaitu James Tobin. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menerangkan siapa itu James Tobin. James Tobin sendiri adalah seorang ekonom Amerika yang lahir pada tahun 1918 dan wafat sekitar tahun 2002. Beliau merupakan seorang penerima penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 1981. Kemudian namanya dikenal luas di dunia karena pengusulan pajak yang dia lakukan pada transaksi nilai tukar mata uang asing yang di kemudian hari dikenal dengan nama pajak Tobin. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menerangkan siapa itu James Tobin. James Tobin sendiri adalah seorang ekonom Amerika yang lahir pada tahun 1918 dan wafat sekitar tahun 2002. Beliau merupakan seorang penerima penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 1981. Kemudian namanya dikenal luas di dunia karena pengusulan pajak yang dia lakukan pada transaksi nilai tukar mata uang asing yang di kemudian hari dikenal dengan nama pajak Tobin. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya tentang pajak Tobin. Apa itu pajak Tobin? Pajak Tobin itu adalah sebuah insentif pengenaan pajak terhadap transaksi yang menggunakan mata uang asing, khususnya transaksi jangka pendek yang rentan akan spekulasi. Dan tujuan dari adanya pengenaan pajak Tobin tersendiri adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dalam negeri yang menggunakan transaksi mata uang asing agar perekonomian dalam negeri tetap stabil. Kemudian ide Tobin yang juga bagus menurut saya adalah idenya yang seperti berbunyi demikian: uang-uang yang didapatkan dari hasil pajak dapat digunakan untuk pembangunan negara-negara dunia ketiga atau negara-negara yang sedang berkembang. Apa itu negara-negara dunia ketiga? Adalah negara-negara yang dalam hal ini mendukung beberapa kegiatan atau kebijakan dari PBB. Artinya negara-negara yang tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur, mereka netral dan mendukung PBB dalam hal ini. Saya akan menyampaikan pandangan saya kenapa saya memilih untuk mengulas James Tobin dan kebijakannya selaku dia sebagai peraih Nobel. Di sini saya akan menjelaskan ada 2 poin penting yang saya dapat yang memiliki dampak baik secara ekonomi yang diambil dari pemikiran James Tobin sendiri. Yang pertama yaitu mengenai adanya pajak Tobin sendiri. Menurut saya ini adalah sebuah ide atau gagasan yang sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena menurut saya pajak Tobin ini jika diterapkan dengan serius dan benar dapat membuat ekonomi suatu negara menjadi stabil. Apalagi di zaman globalisasi seperti ini yang dimana transaksi mata uang asing itu sangat padat dan sangat banyak digunakan. Kebanyakan memang penggunaan transaksi mata uang asing menguntungkan negara luar. Dengan adanya pajak Tobin ini, pengenaan pajak Tobin dapat menjaga stabilitas keuangan dalam negeri dan tentu juga membuat keuntungan bagi negara yang bersangkutan, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Yang kedua adalah mengenai pemikiran Tobin tentang penerimaan pajak yang dapat digunakan atau diserahkan pembangunannya ke negara dunia ketiga. Menurut saya ini pandangan yang sangat baik juga, karena hasil kerja tersebut dapat digunakan untuk membangun negara-negara yang sedang berkembang atau dalam pembangunan, khususnya dalam mengejar ketertinggalan mereka secara ekonomi, secara finansial, kesehatan, dan lain-lain, untuk mengejar negara-negara maju dan tentunya akan dapat bersaing di pentas perekonomian dunia. Itu adalah 2 poin penting yang saya tangkap dari penjelasan James Tobin, dan menurut saya 2 alasan inilah yang menurut saya membuat James Tobin layak mendapatkan penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 1981. Baik, mungkin sekian ulasan saya tentang James Tobin, tentang raihan Nobel yang diraihnya pada tahun 1981, pajak Tobin, dan apa saja yang dapat diambil dari apa saja pemikiran dari James Tobin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih dan selamat malam.